Saya termasuk orang yang lumayan suka dengan film horor Indonesia. Bisa menikmati lah, nggak yang sampai penggemar banget yang harus nonton, nggak. Tapi ya lumayan mengikuti. Sejak film Mak Lampir, itu kan ya horor juga kan itu. Mukanya kan serem, terus ketawanya itu ya serem banget itu. Terus film Si Buta dari Gua Hantu, itu kan film hantu, dari judulnya aja ada hantunya. Dan meskipun hantunya gaul, gua hantu. Terus film Susana. Jadi saya lumayan mengikuti film-film horor Indonesia sejak ketika setannya dibacain ayat Al-Quran setannya terbakar, sampai yang ketika setannya dibacain ayat Al-Quran malah ikut baca gitu. Dari sejak kalau ada orang sholat gak bisa diganggu sama setan, sampai orang sholat setannya malah ikut jadi makmum. Jadi saya lumayan mengikuti. Kayak yang terakhir saya tonton itu film Mungkar. Di situ ada scene yang lumayan unik. Jadi ada santri namanya Ranum lagi baca Quran gitu di musola, yang dibaca surah Al-Hijr. Terus datang hantu namanya Herlina. Herlina ini dulunya santri juga, santri terus mati, terus hidup lagi sebagai hantu. Dulunya dia nggak bisa baca Quran, dia baru sampai Iqra 5 yang alhamdu walhamdu ma'alhamdi bilhamdi. Begitu jadi hantu, kok udah nyampe Quran aja, udah juz 14 surah Al-Hijr. Herlina datang nyamperin Ranum ini dulu temannya gitu. Terus gantian baca satu ayatan gitu. Cuma ada yang kurang pas sebenarnya. Jadi yang harusnya dibaca oleh Ranum malah dibaca sama Herlina, yang harusnya dibaca sama Herlina malah dibaca sama Ranum gitu. Dialog iblisnya harusnya kan dibaca sama Herlina, ini malah dibaca sama Ranum, dan sebaliknya. Tapi mungkin karena gantian satu ayatan gitu kan, jadi buat ngepasin di ayat 38 sama 39-nya kalau nggak salah, yang ila yaumil waqtil ma'lum itu kan terus dibaca Ranum kan. Terus yang qala rabbi bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. Nah itu dibaca sama Herlina buat ngepasin itu. Jadi ya udahlah, nggak masalah. Yang menarik adalah cara baca si Herlina ini. Jadi awalnya memang biasa, qala rabbi bima awaitani la uzayyinanna lahum, terus begitu yang iblisnya masuk itu jadi ada nada-nada iblisnya, sehingga ayat ini tuh kerasa banget gitu, dialog antara iblis dengan Tuhan. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. Itu seru banget. Tapi problem Al-Quran di film-film Indonesia itu masih sama saja, belum ada peningkatan. Bukan hanya film horor sebenarnya, film-film yang selain horor itu juga banyak banget ya, film-film religi yang ada scene baca Quran. Dan dari dulu sampai sekarang masih sama-sama berantakan, mengabaikan tajwid. Maksud saya begini, dalam memproduksi sebuah film itu kan persiapannya luar biasa toh. Terutama artisnya, itu kan effortnya luar biasa. Ada yang diet ketat biar kelihatan kurus, ada yang nge-gym segala macem biar badannya bagus. Kalau ada adegan fighting dicari koreografer yang handal, tukang make up pun dicari yang profesional. Tapi kenapa scene baca Al-Quran ini kok enggak gitu? Ini bukan tentang kesadaran orang buat melek Al-Quran biar ngaji istiqomah, enggak. Ini buat kebutuhan film saja. Karena terutama di film-film horor ya, di film-film horor. Ya sebenarnya film-film yang lain juga, film-film religi. Itu kadang Al-Quran menempati posisi yang lumayan penting gitu. Lumayan penting. Kalau di film-film religi secara umum itu untuk menunjukkan kesolehan, kealiman gitu kan. Tapi kalau bacanya gitu kan jadi orang
apa sih gitu kan. Terus untuk film horor misalnya dibacain Al-Quran, kenapa kok masih diganggu? Orang terus mikirnya, pantes tajwidnya salah semua. Jadi ini bukan terus biar orang-orang ini bisa ngaji Al-Quran. Enggak, itu urusan pribadi masing-masing. Ini untuk kebutuhan film. Kayak Jenar Maesa Ayu di film Pemandi Jenazah. Jenar Maesa Ayu itu non muslimah, tapi dia rela belajar gerakan-gerakan sholat dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram sampai salam. Itu sudah mau belajar gitu ya, tentu saja untuk kebutuhan film itu mau. Sayangnya yang ngajarin inilah, yang ngajari kenapa gitu. Kalau fighting tadi cara yang profesional banget, meskipun gerakannya susah. Sholat yang gerakannya mudah, kenapa masih salah gitu. Baca Quran juga gitu, nggak harus terus artisnya belajar dari awal, dari Iqra 1, terus tajwid, ghorid, kemudian harus bisa membaca dengan tajwid yang benar, dengan tartil, mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Terus tokoh yang hafal Quran harus menghafal Quran beneran, enggak harus, cukup 1 atau 2 ayat yang masuk dalam scene film itu aja. Jadi cuma kayak ngajarin burung beo doang, dan itu enggak membutuhkan waktu yang lama gitu loh. Kalau adegannya itu ada orang mati, terus masyarakat berkumpul baca surah Yasin, kemudian ada kesalahan-kesalahan kayak ianya kepanjangan, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin, kayak kesalahan-kesalahan kayak gitu. Itu kan memang secara nyatanya, faktanya itu terjadi. Sehingga kalau adegan-adegan kayak gitu, adegan gelis di film-film horor religi itu kan sering kan, mati terus kumpul baca Yasin, yang dibaca itu Latinnya. Oke, itu masih bisa kita terima karena faktanya memang ada beberapa daerah ya memang ada beberapa orang, sekelompok masyarakat ketika yasinan bacanya salah-salah, itu memang ada. Cuma ini kan kasusnya beda, kayak yang di film Mungkarin. Ranum itu karakternya adalah santri yang hafal Al-Quran, kesayangannya bunyai, kesayangannya pengasuh, pokoknya alimah, tapi kok baca Qurannya kok gitu, malah kalah fasih sama hantunya. Ya mungkin karena hantunya ini sudah sejak lama gitu mendengar bacaan Al-Quran kan. Jadi yang dulu awalnya terbakar, saking keseringannya sampai dia sudah adaptasi, belajar dari pengalaman sampai akhirnya hafal kan. Ya kayak Herlina tadi, sebelum jadi hantu baru sampai Iqra 5. Setelah jadi hantu sudah juz 14 saja. Bahkan ada adegan juga Herlina ketika dibacakan ayat kursi, dia malah ikut baca. Hantunya ikut baca. Ya aneh aja. Hafal Al-Quran gitu, pandai baca Quran, hafal malah, tapi bacaannya kok kayak gitu. Itu kan aneh banget. Yang lebih parah lagi, peruqyahnya pun demikian. Peruqyahnya pun bacaan Al-Qur'annya skorat kare, ustadznya juga, bahkan kiainya pun, ya Allah, ini gimana gitu. Ya nggak masalah sih, nggak semua orang memperhatikan itu. Jadi film horor itu kan yang penting menakut-nakuti gitu kan ya, yang make upnya, terus soundnya, efek-efeknya, lightingnya, ya mungkin. Tapi bagi penonton-penonton seperti saya itu ya masih kategori penting gitu, masih ya, sangat penting, dan kayaknya itu masih masuk bagian yang penting juga dalam film. Jadi jangan sampai diabaikan gitu.
Jadi saran saya, ini sekedar masukan aja buat para pembuat film horor Indonesia dan juga film-film religi Indonesia yang melibatkan bacaan Al-Quran di dalamnya, atau tokoh-tokoh yang dilabeli penghafal Al-Quran, agar lebih maksimal pada setiap detailnya, mohon diperhatikan. Carilah pendamping yang memang benar-benar bisa membaca Al-Quran dan bisa mengajarkannya, bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta bisa mengajarkannya. Karena kadang ada orang itu yang bacaannya bagus, fasih, tetapi dia nggak pandai mengoreksi, artinya nggak tahu kesalahan-kesalahan gitu, nggak bisa mencari kesalahan dalam suatu bacaan. Nah, carilah yang bacaannya bagus, benar, dan bisa mengajarkannya. Dan di Jakarta itu banyak banget, PSQ, PTIQ, IIQ, terus pondoknya Kiai Muammar, pondoknya Bunyai Maria Ulfa, dan masih banyak banget di Jakarta itu, banyak banget. Ahli-ahli Quran, ahli-ahli qiraat itu ngumpul di Jakarta, jadi nggak akan kekurangan orang. Maka kalau detail-detail yang lain seperti make up itu ngambil dari profesional, kenapa yang untuk bacaan Al-Quran kok enggak gitu? Jadi jangan sampai yang lain-lain profesional, tapi buat adegan yang juga tidak kalah pentingnya dalam sebuah film, nyarinya asal-asalan. Cuma nanya kru, di sini ada yang bisa baca Quran? Terus ada yang jawab, saya kalau Iqra sudah tamat sih Pak. Ya udah, kamu ajarin dia baca Al-Quran, nyuruh artisnya baca Quran, ajarin dia baca Quran 2 menit cukup? Cukup Pak. Nah, itu yang jawab bagian lighting. Dan itulah kenapa rata-rata film horor itu gelap, karena yang bagian lighting sedang ngajarin baca Quran.